warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Ismi Bintoro, NPM 191504163. Saya akan menjelaskan tentang geostrategi. Sebenarnya, apa sih geostrategi itu? Geostrategi adalah strategi dalam memanfaatkan kondisi konstelasi geografi suatu negara untuk mewujudkan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan. Selain itu, geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan politik. Geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Geo yang berarti bumi dan strategi yang berarti segala usaha dengan menggunakan kemampuan ataupun sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri, NPM 191504149 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsepsi geostrategi Indonesia dan juga perkembangan konsep geostrategi di Indonesia. Jadi konsepsi geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau berada di negara lain. Dan juga konsepsinya bukan untuk ekspansi terhadap ketahanan Indonesia kepada negara lain. Jadi konsep strategi Indonesia ini mengembangkan metode atau cara yang nantinya akan menguntungkan bagi Indonesia sendiri, yaitu dari segi pertahanan dan keamanan Indonesia, lalu untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia, dan juga memperlancar pembangunan nasional dan juga mencegah untuk terjadinya kemungkinan-kemungkinan gangguan ataupun resiko-resiko dari negara lain. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Berikut adalah beberapa tahapan mengenai pembentukan konsepsi geostrategi Indonesia mulai dari awal pembentukan sampai dengan sekarang. Yang pertama adalah konsep geostrategi Indonesia dilontarkan oleh Bung Karno pada pertama kali pada tanggal 16 Juni 1948. Kemudian, gagasannya dibentuk oleh Sekolah Staf Komando dan Angkatan Darat atau Seskoat Bandung pada tahun 1962. Pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Indonesia mengembangkan rumusan konsepsi geostrategi Indonesia dengan rumusan yang baru, yaitu dengan menguatkan konsep penahanan dan juga keuletan, serta untuk menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik secara internal maupun secara eksternal. Rumusan ini nantinya dibuat agar Indonesia dapat meminimalisir terjadinya gangguan-gangguan dari negara-negara lainnya. Yang ketiga, sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Indonesia terus melakukan kajian tentang geostrategi Indonesia agar konsepnya lebih sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, terhitung mulai tahun 1974 sampai dengan sekarang, geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan juga doktrin dalam pembangunan nasional. Perkenalkan, nama saya Elenia Gayanan dengan NPM 191504125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan dari geostrategi Indonesia serta sifat-sifat geostrategi Indonesia. Tujuan dari geostrategi Indonesia adalah untuk menyusun dan mengembangkan kekuatan potensi nasional dalam aspek ideologi, politik, sosial budaya, serta aspek-aspek alamiah. Hal ini upaya untuk kelestarian serta eksistensi negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
Yang kedua adalah untuk menunjang tugas pokok pemerintah dalam menegakkan hukum dan keadilan, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta tersedianya kebebasan masyarakat dalam mengaktualisasikan diri. Sifat-sifat geostrategi Indonesia. Yang pertama, bersifat sebagai daya tangkal. Dalam kedudukannya, geostrategi Indonesia ditujukan sebagai penangkal dalam segala ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan terhadap integritas, identitas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, bersifat sebagai developmental atau pengembangan, yaitu untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional dalam aspek ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kintan Adisi Putri akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Rumusan ketahanan nasional yang disusun oleh Lemhanas menyatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis segenap bangsa Indonesia yang meliputi segala aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, hambatan, tantangan, gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa, identitas, integritas, serta untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya adalah latar belakang ketahanan nasional di Indonesia. Sebenarnya kalau dirangkum, latar belakang ketahanan nasional di Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuatan apa yang ada pada suatu negara. Yang kedua, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu negara. Dan yang terakhir adalah ketahanan atau kemampuan apa yang dimiliki suatu negara agar tetap jaya. Nah, yang pada poin pertama, kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa. Poinnya di sini adalah kekuatan. Kekuatan di sini adalah sesuatu di mana suatu bangsa atau negara itu mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya. Lalu yang kedua itu kekuatan apa yang harus dimiliki. Nah, maksudnya kekuatan yang harus dimiliki itu bagaimana kekuatan itu bisa mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya walaupun mereka itu terkena tantangan, hambatan, ancaman maupun gangguan yang berasal dari dalam ataupun dari luar, mereka itu akan tetap bisa menjamin kelangsungan hidup bangsanya. Dan yang terakhir adalah ketahanan untuk tetap jaya. Nah, di sini tuh kan zaman itu akan semakin berubah dan semuanya juga bakal berubah. Nah, di sini adalah poinnya, kekuatan apa yang harus mereka atau strategi apa yang harus mereka tetapkan agar mereka itu tetap jaya. Selanjutnya adalah sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama adalah integratif. Nah, integratif ini artinya tercipta persatuan dan perpaduan dalam segala aspek yang ada. Lalu selanjutnya adalah mawas ke dalam. Mawas ke dalam ini maksudnya adalah mandiri. Nah, artinya mereka itu percaya pada kekuatan dan kemampuan masing-masing negara. Lalu yang ketiga adalah menciptakan kewibawaan. Dengan menciptakan kewibawaan ini bisa menjadi suatu daya tangkal. Lalu yang terakhir adalah berubah menurut waktu. Nah, maksudnya berubah menurut waktu ini kan dinamis. Jadi ketahanan nasional itu tidak tetap, dia bisa meningkat maupun menurun tergantung strategi maupun kondisi lingkungan yang ada. Lalu selanjutnya adalah asas-asas ketahanan nasional di Indonesia. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan, lalu asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, yang ketiga adalah asas mawas ke dalam dan mawas keluar, dan yang terakhir adalah asas kekeluargaan.
Perkenalkan, nama saya Sinta Afida Yahya dengan NPM 1915041 Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang hakikat TANAS. Kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. TANAS tergantung bagaimana kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina dan mengembangkan aspek alamiah serta aspek sosial. TANAS mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat di wilayah nasional, baik fisik maupun sosial, yang memiliki hubungan erat antara gatra di dalamnya secara komprehensif integral. Kelemahan salah satu bidang gatra akan mengakibatkan kelemahan salah satu bidang yang lain. Demikian sebaliknya, sehingga dapat mempengaruhi kondisi. Lalu yang selanjutnya ada ketahanan regional. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1495 alinea keempat mengamatkan ketertiban dunia. Karena itu, perlu geopolitik dan geostrategi yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia sebagai implementasi dari hubungan antar bangsa dalam membangun suatu ketahanan regional. Ketahanan regional merupakan suatu kebutuhan setiap negara. Kepentingan nasional suatu negara perlu dukungan keamanan wawasan dalam kurung regional security. Tidak cukup keamanan dalam negeri saja, namun keamanan dapat diartikan secara luas dan menyeluruh, tidak hanya diartikan secara militer saja. Keterkaitan antara keamanan nasional dengan kebersamaan regional mendorong munculnya suatu perkembangan baru dalam arsitektur kerjasama tiga lapis, yakni bilateral, subregional, dan regional, di mana ketiganya saling bergantung dan menunjang. Selanjutnya ada konsepsi dasar TANAS. Yang pertama, model Astagatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan kekayaan alam. Terdiri 8 unsur atau aspek kehidupan nasional. Kehidupan alamiah. Yang pertama, gatra, letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, gatra, keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra, keadaan dan kemampuan penduduk. Lalu, kehidupan sosial. Yang pertama, ada gatra ideologi. Yang kedua, ada gatra politik. Yang ketiga, gatra ekonomi. Yang keempat, gatra sosial budaya. Yang kelima, gatra pertahanan dan keamanan. Lalu, model Morgenthau bersifat deskriptif, kuantitatif, diturunkan secara analitis atas tata kehidupan nasional secara makro, sehingga ketahanan masyarakat bangsa terwujud sebagai kekuatan. Lalu, model Alfred Thayer Mahan. Kekuatan nasional meliputi 3 unsur. Yang pertama, letak geografi. Yang kedua, bentuk atau wujud bumi. Yang ketiga, luas wilayah. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, watak nasional atau bangsa. Yang keenam, sifat pemerintahan. 4 faktor alamiah yang mempengaruhi pembentukan kekuatan laut atau sea power suatu negara. Yang pertama, ada situasi geografi, khususnya mengenai morfologi dan topografinya. Yang kedua, kekayaan alam dan zona iklim. Yang ketiga,
konfigurasi wilayah negara yang mempengaruhi karakter rakyat. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang ketiga, ada model Klein. Melihat suatu negara dari luar sebagaimana dideskripsikan oleh negara lain. Baginya, hubungan antar negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara itu sendiri terhadap negara lainnya, termasuk di dalamnya persepsi atas sistem penangkalan dari negara lainnya. Lalu ada konsep Thanas. Konsep Thanas merupakan suatu gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Dengan sendirinya, berbagai aspek tersebut memiliki sifat dinamis, terutama dalam era global dewasa ini. Konsekuensinya sendiri, ketahanan tiap aspek senantiasa akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nadia Agustina dengan NPM 19150101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus yang berkaitan dengan geostrategi. Contoh studi kasusnya yaitu polisi menyita 2.400 meter kubik olahan kayu ilegal, sumber Banjarmasin Kompas. Operasi Hutan Lestari Intan 2 telah menyita 2.600 meter kubik olahan kayu selama 10 hari terakhir ini. Olahan kayu tersebut diduga berasal dari kegiatan penebangan liar di daerah Pegunungan Meratus. Polisi telah menetapkan 73 tersangka. Kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 3,7 miliar rupiah. Permasalahan studi kasus tersebut yang pertama, apa pengaruh illegal logging terhadap fungsi hutan sebagai penghasil devisa negara? Yang kedua, apa pengaruh illegal logging terhadap pelaksanaan pertahanan dan keamanan? Saya akan menjelaskan jawaban dari permasalahan studi kasus tersebut. Yang pertama, illegal logging secara liar dampaknya sangat merugikan. Bagi negara akan kehilangan pendapatannya karena hutan ditebang secara liar dan tanpa izin. Bagi alam juga akan mengalami kerugian yang akibatnya akan terasa untuk kita semua, seperti kebanjiran, pemanasan global, dan peristiwa lainnya akan terjadi. Untuk yang kedua, illegal logging merupakan salah satu contoh dari environment crime. Isu illegal logging semakin mencuat ketika internasional mulai memperhatikan isu lingkungan hidup sebagai isu yang terpenting dalam politik internasional. Akibatnya, banyak negara yang membenahi peraturan-peraturan yang ada di dalam negaranya.